Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 4 Desember tahun 2025. Kali ini saya akan bercerita tentang orang-orang yang beriman dan beramal soleh atau orang soleh itu sendiri. Pertama, ini berkenaan dengan kehidupan akhirat. Jadi orang soleh itu ini ya, bisa masuk surga Aden, bisa masuk surga Firdaus. Ini ayatnya. Surat Ar-Ra'd ayat 23, yaitu surga Aden. Mereka memasukinya bersama orang soleh dari leluhur pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan mereka, sedangkan malaikat-malaikat masuk ke dalam tempat mereka dari semua pintu. Itu surat Ar-Ra'd 23. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 107, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh memperoleh surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Oke. Nah, ini penjelasan orang yang beriman dan beramal soleh itu termasuk orang soleh. Oke ya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti akan kami masukkan mereka dalam golongan orang-orang soleh. Surat Al-Ankabut ayat 9. Oke. Kemudian, siapakah orang yang beriman? Ini ya, contoh ya. Dalam surat At-Taubah ayat 112, mereka itulah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, rukuk dan sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, serta memelihara hukum-hukum Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Itu saya kira orang yang beriman. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 15, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Itu beriman. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 113 dan 114, mereka tidak sama di antara ahlul kitab. Ada golongan yang lurus, mereka membaca ayat Allah pada malam hari dalam keadaan bersujud, sholat maksudnya. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ahli kitab itu ada orang yang soleh. Nah, kalau kegiatannya begini, saya kira itu masuk surga Aden. Begitu juga dengan orang yang beriman, itu juga masuk surga Aden. Nah, tapi kenapa kok orang yang beriman dan beramal soleh itu bisa masuk surga Firdaus? Ya, sebagaimana yang disampaikan dalam surat Al-Kahfi ayat 107. Saya kira itu pertama dia melakukan Al-Hujurat ayat 15. Kemudian dia melakukan Al-Mu'minun ayat 2 sampai 9. Oke. Kemudian ini berkenaan dengan doa. Ya kan? Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 26, memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maksudnya mengerjakan amal soleh, dan menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang sangat keras. Pada ayat ini, Asy-Syu'ara ayat 26, pada ayat ini doa orang-orang beriman dan beramal soleh dikabulkan. Ya, dikabulkan Allah maksudnya. Nah, itu kan gini.
Dalam surat An-Naml ayat 62. Apakah yang kamu sekutukan itu lebih baik ataukah zat yang mengabulkan doa orang yang berada dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, menghilangkan kesusahan, lalu menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Sedikit sekali nikmat yang kamu ingat. Oke. Jadi berkenaan dengan ayat ini, saya itu memperkirakan. Jadi khalifah itu dia beriman dan beramal soleh. Terus dia dalam kesulitan, terus dongo. Sedene dhek iki beriman dan beramal soleh, belum jadi khalifah, ya kan? Belum jadi khalifah. Terus dia doanya dikabulkan, terus dia jadi khalifah. Itu perkiraan saya. Berkenaan dengan surat Asy-Syu'ara ayat 26 dan An-Naml ayat 62. Ini kan. Nah, di dalam surat Al-Anbiya 105, sungguh kami telah menulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, ya kan? Oke. Terus begini. Ini kan sesuai dengan An-Nur ayat 55. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi dan Dia sungguh akan mengubah keadaan mereka dalam setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Siapa yang kufur setelah janji tersebut, mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya kan? Tuh, berkenaan dengan surat An-Nur ayat 55 ini, ya. Mungkin begini. Ada hadis. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah padanya lalu mengawasi bagaimana kalian berbuat. Sebab itu berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Karena sesungguhnya fitnah pertama pada Bani Israel terkait wanita. Oke. Terus Nabi SAW menerangkan bahwa dunia itu rasanya manis dan rupanya hijau, sehingga manusia dapat tertipu dan terlena di dalamnya, lalu menjadikannya sebagai tujuan yang paling besar. Beliau juga menjelaskan bahwa Allah Ta'ala menjadikan sebagian kita sebagai khalifah, pengganti bagi yang lain dalam kehidupan dunia ini. Allah akan melihat bagaimana kita berbuat, apakah kita melaksanakan ketaatan kepadanya ataukah kita bermaksiat. Kemudian beliau bersabda, waspadalah, jangan sampai kalian tertipu oleh dunia dan perhiasannya. Perhiasannya itu maksudnya anak-anak dan harta benda, sehingga ia membuat kalian meninggalkan perintah Allah dan terjerumus pada larangannya. Di antara fitnah dunia paling besar yang wajib diwaspadai adalah fitnah wanita, karena merupakan fitnah pertama yang menjerumuskan Bani Israel. Jadi ketika jadi khalifah Allah masih mengawasi orang yang beriman dan beramal soleh atau orang soleh. Ada hadis Nabi, ya. Sesungguhnya Nabi SAW berjalan melewati pasar sementara banyak orang berada di dekat beliau SAW. Beliau berjalan melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil sambil memegang telinganya. Beliau SAW bersabda,
Siapa di antara kalian yang berkenan membeli ini seharga 1 dirham? Orang-orang berkata, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Orang-orang berkata, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup, pasti dia cacat. Ia cacat. Karena kedua telinganya kecil, apalagi ia telah mati. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Sahih, hadis riwayat Muslim nomor 2957. Oke. Itu tentang orang-orang soleh. Ya, tentang doa itu. Jadi yang ingin saya sampaikan, kan dalam surat Al-Baqarah 186, ya kan? Penuhilah perintah Allah supaya doanya dikabulkan itu, pertama dia harus beriman dan beramal soleh. Itu kuncinya. Kuncinya itu. Intinya beramal soleh. Setiap orang punya ilmu masing-masing terhadap amal soleh. Tapi kalau orang beriman itu jelas. Kalau benar beriman, dalilnya Al-Hujurat ayat 15. Itu beriman. Kalau beramal soleh, itu bahasanya ada yang bilang semua bentuk kebaikan yang ada tuntunannya dari Allah lewat Al-Quran atau dari Nabi Muhammad, itu namanya amal soleh. Itu. Nah, jadi berkaitan dengan ibaratnya gini, ketika ada orang bilang, bu, kamu yang mendoakan kan gitu. Ini ya. Saya cuma bisa bilang begini. Surat Al-Baqarah ayat 44. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab suci Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Oke. Itu saja yang bisa Kafid Fatoni sampaikan. Kurang lebihnya Kafid Fatoni mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.